Di tengah sorotan publik terhadap besarnya gaji pejabat di banyak negara, Swedia membuat sistem yang berbeda bagi para anggota parlemen di negaranya. Anggota parlemen Swedia mendapatkan gaji yang relatif rendah, tanpa tunjangan mewah, dan hanya tinggal di apartemen kecil. Anggota parlemen di Swedia menjalani kehidupan yang jauh dari kemewahan. Mereka menjalani kehidupan seperti masyarakat pada umumnya. Walaupun mereka ditunjuk untuk menjadi wakil rakyat, tidak ada sedikit pun perbedaan mencolok antara kehidupan mereka dengan rakyat Swedia pada umumnya. Swedia adalah sebuah negara Nordik di Skandinavia, Eropa Utara, dengan luas 450.295 km persegi. Swedia adalah negara terluas ketiga di Uni Eropa, dengan total penduduk sekitar 9,8 juta jiwa. Swedia memiliki kepadatan penduduk rendah, yaitu dengan 21 penduduk per kilometer persegi. Sebagian besar penduduk tinggal di setengah belahan selatan negara, dan sekitar 85% penduduk tinggal di kawasan perkotaan. Swedia Utara sebagian besar merupakan kawasan pertanian, sedangkan di utara sebagian besar hutan. Pimpinan pemerintah Swedia saat ini adalah Ulf Kristersson, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Swedia sejak tahun 2022. Kristersson adalah pemimpin Partai Moderat. Swedia merupakan negara monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Kepala negara Swedia adalah Raja Karl ke-16 Gustaf, yang bertugas sebagai perwakilan dan melakukan tugas-tugas seremonial. Dilansir dari Kompas.com, Swedia tidak menawarkan kemewahan atau keistimewaan bagi para politikusnya. Tanpa mobil dinas atau supir pribadi, para menteri dan anggota parlemen Swedia sudah terbiasa bepergian dengan bus dan kereta yang penuh sesak. Mereka menjalani itu sebagaimana warga biasa Swedia, yang tidak memiliki hak imunitas parlementer, dan mereka dapat diadili secara adil seperti masyarakat sipil Swedia. Tidak ada dari mereka yang kebal hukum. Menurut sistem nilai hidup di Swedia, tidak ada yang memiliki kedudukan lebih tinggi satu sama lain, termasuk bagi para pejabat di sana. Yang dimana memang seharusnya pejabat hidup dalam kondisi serupa dengan realitas masyarakat yang memilih mereka. Bebas dari ketimpangan sosial yang besar, Swedia tidak diragukan lagi menjadi negara yang lebih aman dan minim kekerasan, di mana para politisi dan warga negara biasanya tidak perlu bepergian dengan mobil anti peluru. Para politisi di Swedia tidak diizinkan untuk menempatkan kepentingan pribadi mereka di atas kepentingan rakyat, dalam sebuah masyarakat yang menunjukkan bahwa kekuasaan politik dapat dijalankan dalam batas-batas kesopanan. Dalam sistem peradilan, kondisinya pun sama. The Wire mengungkap, tidak ada hakim Swedia yang memiliki hak atas mobil dinas, sekretaris pribadi, atau fasilitas, bahkan di Mahkamah Agung Swedia. Seperti yang pernah disampaikan oleh salah satu masyarakat di Swedia, sayalah yang membayar para politisi, dan saya tidak melihat alasan untuk negara memberi mereka kehidupan yang mewah, ucap Joakim Holm, seorang warga negara Swedia, sebagaimana dilansir The Wire pada tahun 2019. Karena sama halnya seperti di negara lain, bahwa gaji para pejabat di suatu negara didapatkan dari pajak setiap warga yang tinggal di negara tersebut. Menurut Hakansson, yang membuat para anggota DPR istimewa adalah kesempatan mereka untuk berperan dalam pengambilan keputusan negara, bukan fasilitas atau tunjangan yang didapatkan. Per Arne Hakansson, anggota DPR dari Partai Sosial Demokrat, menegaskan bahwa mereka tidak berbeda dengan warga biasa. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat. Kami tidak merasa pantas mendapatkan perlakuan istimewa atau fasilitas berlebih seperti gaji yang tinggi. Seandainya ketika banyak negara menjalankan seperti apa yang dilakukan Swedia kepada para pejabatnya, mungkin tidak akan ada lagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena kekayaan negara bisa dinikmati oleh seluruh warga negaranya, bukan hanya oleh segelintir orang yang menikmatinya. Karena ketika para calon pejabat mencari suara untuk menjadi pejabat, mereka keliling mengumbar janji-janji untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi banyak janji yang mereka ingkari, mereka lebih mementingkan kekayaannya sendiri. Ketika banyak potongan pajak untuk masyarakat sipil yang membuat mereka semakin tercekik dengan kebutuhan hidupnya, para pejabat justru mendapatkan berbagai fasilitas kemewahan dan tunjangan yang memanjakan mereka.